Tapi ini kalau kita mau korupsi, ya pasti harus ada niat jahatnya. Kalau nggak punya niat jahat, itu namanya pelanggaran administratif. Misalnya dia ekspor gula, tiba-tiba stok gula berlebih, tapi dia nggak tahu, atau dia mendapatkan informasi yang salah dan dia tidak punya niat jahat. Salah satunya adalah tidak ada aliran dana dan tidak berusaha menguntungkan pihak lain yang terafiliasi dengannya. Nah itu bisa sanksi administratif. Misalnya dia harus mengembalikan kerugian negara misalnya, kalau misalnya menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan. Atau ya presiden menegur dia, bahkan bisa memecat dia. Tapi kalau dia tidak punya niat jahat sama sekali, mati semua pejabat publik ketika dia melakukan kebijakan tertentu dan kemudian negara rugi atau negara kurang untung. Ini dalam hal ini negara kurang untung awalnya. Masa potensial loss pun kemudian menjadi dianggap sebagai kerugian negara. Maka semua direksi BUMN nanti bisa kena penjara semua. Dan pihak swasta yang bekerja sama dengan kementerian maupun BUMN bisa kena juga. Bisa karena dianggap menguntungkan pihak lain. Iya, tetapi maksud saya tidak ada orang yang mau menjadi pejabat publik kalau begitu. Nah, cuma memang ya kita tahu bahwa nuansa Tom Lembong nuansa diincar. Jadi memang untuk Tom Lembong dan Hasto ini kebetulan memang dituntut dengan tuntutan yang sama. 7 tahun kan? Ya. Yang kata orang nomor punggung 7. 7 tahun oleh ya penguasa ke-7, we don't know exactly. Tetapi orang menggambarkan itu karena Hasto dan Tom ini adalah orang dekat Jokowi sebelumnya. Hasto kita tahu sekjen PDIP, backbone-nya Jokowi sebelum Pilpres 2024. Tom Lembong sebelum diberhentikan ya berbarengan sama Anies sebagai anggota kabinet, orang yang dipercaya kan sesungguhnya oleh Jokowi terutama untuk urusan mendampingi ke luar negeri, membriefing dan lain sebagainya, termasuk membuat pidato presiden dan lain sebagainya. Jadi menurut Bang Refli gimana? Akhirnya presiden memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Apakah itu tepat? 100% tepat. Jadi beda abolisi sama amnesti adalah kalau amnesti kesalahannya itu ada, tindak pidananya dianggap ada, cuma dampak hukumnya dimaafkan. Kan akibat hukumnya kan misalnya di penjara. Nah itu yang dimaafkan. Tetapi perbuatannya sendiri tetap eksis. Maka kalau kita misalnya lihat sejarah hidupnya Hasto, dia sudah pernah menjadi terpidana korupsi. Kalau undang-undang Kementerian Negara itu masih mengisyaratkan bahwa calon menteri itu tidak boleh, ya kan? Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih, ya dia nggak qualify untuk jadi menteri. Tapi Tom Lembong qualify, ya kan? Kenapa? Karena tindak pidana Tom Lembong itu dihapuskan, bukan dikesampingkan. Kalau dikesampingkan itu deponering oleh kejaksaan. Deponering itu tindak pidananya tetap ada, tapi demi kepentingan umum dikesampingkan, set aside. Tapi kalau ini dihapuskan, beda. Benar-benar tidak ada berarti? Tidak ada, hapus. Kesampingkan beda. Ya kan?